Hai Enviro People, Ontal Podcast hadir lagi nih buat nemenin aktivitas kamu. Buat Enviro People yang ketinggalan sesi Enviro Talks 2, The Link Between Memories and Stories to the Future, Ontal Podcast udah ngerangkum nih obrolan seru antara Kak Salma dan narasumber kita, Ibu Titi Tiara Anastasia. Penasaran gak sih hal apa aja yang dibahas di talk show kemarin? Yuk kita simak. Di sini sudah ada Ibu Titi Tiara Anastasia, STMSC. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih sudah diundang di acara talk show-nya ya. Ya. Mungkin kita bisa langsung tanya aja, Bu, kesibukan Ibu di pandemi ini apa ya, Bu? Kesibukan di pandemi itu kan dari tahun 2020 ya, 2020 sampai 2021 apa dari di tahun ini aja? Boleh Bu, mungkin diceritakan aja biar panjang Bu. Oh gitu ya. Oke, kalau yang terbaru di 2021 kesibukannya terlebih bulan-bulan ini ya, saya sangat hektik sampai kemarin itu ditagih oleh panitia CV-nya. Saya bilang sabar dulu kan CV itu kan perlu diupdate ya, apa yang dilakukan yang terbaru tuh apa kegiatannya gitu. Nah kalau sekitar sebulan terakhir ini saya memang lagi concern ada training untuk LCA karena memang saya bagian dari tim trainer untuk LCA yang dimana di situ masih tergabung dengan tim kampus sebelah ya. Saya tergabung dengan tim kampus sebelah untuk bisa menyampaikan materi LCA, di mana di situ biasanya kalau LCA itu ada software, ada bermain database, ada bermain pemodelan kan gitu ya. Itu untuk setiap industri yang sekiranya sekarang membutuhkan sertifikasi BNSP untuk bisa melakukan analisis LCA gitu. Kenapa kok LCA itu baru-baru ini istilahnya banyak dibicarakan ya? Karena memang kalau di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain terkait LCA, karena LCA nanti hubungannya dengan Product Declaration, Environmental Product Declaration. Nah itu kalau misalkan kalian searching di situ, apa sih Environmental Product Declaration atau EPD? Nah itu perusahaan atau apapun itu yang menghasilkan produk itu untuk bisa diterima oleh global. Nah produk yang mereka hasilkan itu harus punya EPD, harus punya deklarasi ramah lingkungan gitu ya. Nah untuk mencari deklarasi itu kita butuh salah satu analisis atau butuh tools. Nah itu makanya pakai LCA. Nah jadi saya banyak melakukan memberikan training gitu perusahaan, terakhir dengan PT Pertamina, kemudian besok lagi, minggu depan ada lagi. Jadi ya untuk sebulan terakhir itu lebih ke training dan juga penelitian. Kalau penelitian saya memang di LCA sampah dan juga industri semen ya untuk saat ini. Dan selain itu untuk pengabdian saya ke pondok pesantren Krapia. Ini ada mahasiswa juga yang ikut dalam tim saya. Di situ ada Kevin, ada Rafika, ada Abel ya. Itu kami mencoba untuk memberikan suntikan, bukan cuma insentif ya. Kalau pengabdian itu kan kita memberikan teknologi tepat guna untuk pondok pesantren. Di situ kami memberikan alat pencacah sampah, kami buatkan namanya Outro. Kalau misalnya kalian searching di internet mungkin baru sedikit ya informasinya terkait dengan Outro, tapi ya setidaknya itu langkah awal kami lah melihat dalam pilot scale itu seperti apa, itu sudah bisa membantu untuk pencacahan sampah apa belum. Ini sampahnya masih konteksnya organik ya, nanti akan ada improvement setiap tahunnya gitu. Itu. Nah nanti kalau misalkan mahasiswa sudah masuk nih, sudah mulai ngajar ya, kalau di semester depan ada mata kuliah baru ya, proper ISO itu dan manajemen proyek gitu ya.
Jadi kesibukan saya selama pandemi seperti itu. Dan lebih susah lagi ya kalau misalkan di masa pandemi ini kita lakukan secara online ya. Jadi kayak misal harus ke pondok pesantren tapi kondisinya PPKM ya, itu harus disiasati bagaimana bisa programnya tetap berjalan karena semuanya itu kan terbatas dengan waktu ya. Jadi bagaimana bisa diselesaikan sesuai waktu yang diinginkan. Seperti itu. Kalau untuk LCA nih Bu, tadi saya lihat di CV Ibu kan Ibu mulai LCA itu berarti dari tahun berapa ya Bu? Kalau LCA sebenarnya belajar prinsip itu dari S1 ya. Saya sebenarnya tidak sengaja sih untuk belajar LCA itu awalnya ya. Karena terkait dengan skripsi itu sebenarnya tidak tertuliskan atau tertuangkan di skripsi. Cuman saya hanya tertarik saja karena itu berkaitan dengan modeling, berkaitan dengan the whole of process dari suatu produk, suatu jasa, suatu aliran massa, aliran energi lah seperti itu. Karena semuanya akan berkaitan. Itu ada ceritanya ya. Jadi awalnya industri itu hanya membuang limbahnya ke lingkungan. Nah, seiring dengan waktu ada prinsip cleaner production, ada prinsip LCA kan begitu ya. Jadi mengikuti apa perkembangan yang ada di dunia itu apa yang sedang intenskan untuk dipelajari gitu ya. Itu tahun 2000 sekitar 13-14 saya mulai tertarik. Kemudian lanjut di S2 ya. Lanjut di S2. Sebenarnya S2 saya itu suatu ketidaksengajaan ya. Saya tidak pernah membayangkan sebelumnya untuk bisa jadi dosen ya. Kalau ditanya Bu Tiara suka jadi dosen, Bu Tiara cita-citanya jadi dosen? Absolutely no. Ini bukan cita-cita saya, bukan cita-cita utama saya gitu. Mungkin skenario dari Tuhan itu memang sedemikian gitu ya. Jadi setelah LCA dulu saya belum dapat materi itu, lebih ke cleaner production kalau dulu. Kemudian ternyata di S2 bertemu, kalau di S2 kan itu harus ada buat proposal tesis ya, kalau di beasiswa ya gitu. Jadi saya buat bagaimana melinearkan penelitian saya sebelumnya, karena kalau misal mengarahnya ke peneliti kan ada dua nih. Kalau misalkan S2 itu mau berkecimpung di bidang pendidikan atau di bidang penelitian. Kalau penelitian bisa di LIPI gitu ya, atau mungkin di bagian legislasi, administrasi daerah, atau ya kaitannya dengan PNS di daerah gitu ya. Cuman saya lebih cenderung ke peneliti pada saat itu di LIPI, pengennya ke LIPI ya. Gitu. Terus LCA saya lanjutkan ketika mengajukan beasiswa, saya buat proposal penelitian bidang LCA, kemudian ketemulah dengan dosen yang memang concern ke sana. Jadi memang saya kira ini ya skenarionya dari yang di atas ya gitu. Nah, setelah itu tertarik berkecimpung di LCA-nya, berlanjut terus tuh. Ketemu sama dosen yang bersangkutan, banyak diskusi, banyak riset, project juga. Saya as a part of team di PSE, kalau di UGM ada pusat studi energi, yang bisa cari tahu di situ. Nah itu juga kalau di UGM studi LCA itu di bawah situ dulu ya. Kalau sekarang di masing-masing sudah bisa melakukan gitu. Terus sampai dengan sekarang berlanjut, ternyata ada angin segar dari pemerintah gitu kan, mewajibkan melakukan LCA untuk bisa melakukan proper, untuk bisa ekspor produk ramah lingkungan. Nah kalau misalnya kalian cari tahu di internet, ada pernah kita kondisi sawit itu ditolak ya, pernah nggak? Pernah dengar nggak? Di dunia kan pernah. Ada isu sawit Indonesia itu ditolak di kalangan internasional karena dinilai
tidak ramah lingkungan gitu ya. Jadi kita itu butuh evidence gitu untuk bisa mengekspor barang jasa kita ke luar negeri gitu. Dan kalau misalkan kalian cari tahu juga mengenai perdagangan bebas ini konteksnya yang positif ya, bukan perdagangan bebas yang konteksnya negatif ya. Perdagangan bebas memang mengisyaratkan itu, karena ya semua konteksnya di sini adalah pengen bumi lestari, pengen lingkungan aman, tidak ada pencemaran kan gitu ya. Jadi berawal dari ketidaksengajaan sebenarnya kalau masalah LCA. Terus ternyata ada ya skenario dari yang di atas aja sih sebenarnya, seperti itu. Oke, mungkin kita sekarang flashback dulu Bu ke zaman Ibu menjadi mahasiswa nih Bu. Waktu Ibu masih di Universitas Erlangga, apakah Ibu adalah seorang mahasiswa yang organisasi oriented atau akademik oriented gitu? Kayak menurut Ibu perlu nggak sih organisasi? Saya dulu sebelum ke kuliah SMA dulu ya. Jadi ini bukan berarti saya mau manjangin cerita karena itu. Bu. Karena kita berbicara tentang story and memorize gitu ya. Jadi semuanya sebenarnya saling berkaitan karena masa kuliah saya itu dipengaruhi oleh masa sebelum saya kuliah kan gitu ya. Saya sebelum kuliah itu di SMA secara personal itu saya introvert ya orangnya. Jadi tidak suka bergaul, tidak suka kumpul-kumpul rame-rame gitu ya. Kemudian ada masanya itu saya ada perubahan gitu ya. Karena dulu itu sempat mengalami hal yang tidak berkenan ya di masa SMA. Biasalah kalau anak SMA itu misal ada bullying gitu ya. Saya sempat mengalami itu. Itu yang menjadi motivasi saya dulu. Saya bullyingnya itu di kawasannya paling sempit saja di kelas bisa, di sekolah bisa. Tapi itu jadi salah satu motivasi saya gitu ya. Gimana membuktikan ke mereka, oh saya itu nggak seperti itu gitu. Terus dari awalnya introvert, kemudian saya berusaha mencoba gimana caranya ya supaya mereka tuh sadar saya itu bisa diperhitungkan loh gitu, bukan yang seperti yang mereka kira gitu ya. Itu awalnya seperti itu. Terus saya ikut ekstrakurikuler yang sekiranya memungkinkan untuk banyak interaksi dengan orang. Kemudian saya gabung di organisasi gitu ya. Dan itu berlanjut ke masa kuliah gitu ya. Di masa kuliah saya both of them organization oriented dan juga academical oriented. Jadi dua-duanya saya ikuti gitu. Kalau organisasi itu saya tergabung di himpunan. Saya nggak tahu ya dari awal itu gabung di himpunan juga tidak kalau dulu zaman saya ada open recruitment gitu. Kalau sekarang nggak tahu ya gimana. Sama ya? Masih Bu. Kalau sama. Kalau dulu saya nggak daftar sebenarnya. Cuman didekati sama kakak angkatan gitu, karena mungkin waktu ospek ya mungkin ada penilaian tersendiri atau bagaimana, yang jelas dulu ditawari secara personal gitu ya, oke lah saya coba gitu. Padahal orientasi saya lebih ke UKM dulu ya, UKM dan akademik, saya pengen gabung penelitian dengan dosen gitulah orientasi saya dulu. Terus gabung, oke, nyaman, kenal orang. Kalau dulu masih gabungan ya, zaman saya HMTL-nya masih gabungan dengan mahasiswa biologi, jadi tidak pure anak TL. Jadi HMTL saya itu dulu dipisah itu tahun berapa ya? Saya kan angkatan 2010 S1 ya. Itu tahun berapa ya? Pokoknya dipisahnya zaman saya itu belum ada pemisahan seperti itu. Jadi
ada keuntungan tersendiri. Di samping saya belajar organisasi, saya belajar juga untuk mengenal mahasiswa dari prodi lain gitu. Terus itu kaitannya dengan organisasi. Waktu itu saya jadi di kaderisasi ya, kaderisasi naik ke tahun berikutnya di bendahara, sampai terakhir jabatan terakhir ya bendahara. Cuman ketika ospek saya masih bagian dari kaderisasi sih pada waktu itu sampai ospek. Kemudian untuk penelitian dulu, karena memang orientasi saya adalah ingin dari awal masuk kampus tuh saya sudah pasang skenario nih. Oh, saya pengen ikut penelitian dosen. Jadi kalau dulu di saya open recruitment asisten itu terbuka ya. Jadi dosen pasang apa ya? Kalau dulu masih menggunakan majalah dinding gitu kan. Ada papan pengumuman gitu, biasanya dosen menempel di situ butuh asisten bidang ini. Jadi udah tahu arahnya kemana tugas akhirnya gitu kan. Itu kaitannya pengennya nyambung gitu. Awal saya terjun ikut dosen itu cari dosen yang sekiranya bisa menjadi jembatan saya untuk membuat tugas akhir gitu. Jadi sudah ada bayangan, oke, saya pengennya ke limbah padat nih gitu. Limbah padat ketika itu kan ngambil sampah dari TPA ya, tapi lebih ke lindinya, pengolahan lindinya. Jadi perencanaan pengolahan lindi dari limbah padat gitu. Jadi dari semester berapa ya? 3 atau 2 ya? Saya tuh sudah gabung di penelitian dosen. Saya apply di situ, saya ngikuti perjalanan. Oke. Mungkin di mata kuliah belum dapat kan, di semester 2, di semester 3 itu belum dapat. Ya saya coba tekuni aja sih waktu itu. Ini kondisi, saya tidak mengatakan ini kondisi ideal ya. Ini karena ya pengennya kita itu masuk kuliah, mulai dari sekolah, kuliah itu kita harus pasang skenario gitu. Skenario 1, saya pengen penelitian saya bidang ini. Skenario 2, kalau ke skenario 1 tidak bisa, saya ada pilihan untuk ngambil penelitian ini atau concern ke sini gitu. Jadi saya pasang target skenario gitu. Walaupun sebetulnya di situ agak memaksa ya, karena transisi itu sangat luar biasa. Zaman SMA kita terbiasa untuk nerima ilmu, nerima informasi itu kan, kalau saya dulu ya, saya satu sumber dari guru di kelas kan gitu. Paling belajar di rumah kan semata-mata ngerjakan PR aja kan gitu ya. Yeah. Jadi saya ngerasakan transisi itu luar biasa sekali ketika masuk S1-nya dan as a part of penelitiannya dosen itu tadi. Saya pulang malam sudah biasa, nginep di lab sudah biasa. Jadi hal-hal seperti itu menjadi istilahnya kita kalau diingat-ingat itu kok bisa ya gitu. Kok bisa ya gitu. Jadi yang awalnya nunggu mau dapat ilmu nunggu, kalau sekarang ngejar dan cari tahu. Kalau menjadi bagian dari penelitian, kalau zaman saya dulu nih ya, ini dikasih bagian-bagian. Jadi kamu bagian gambar unit pengolahan ini, kamu analisis lab, kamu bagian sampel, kamu bagian ini. Kita hanya dikasih atau dibekali di situ SNI. Jadi dosen tuh punya SNI, analisis sampel, pengambilan sampel, pembuatan reaktor misalnya, dikasih lah situ. Jadi setiap minggu kami melakukan discuss, disampaikan lah. Iya, kalau menurut kamu gimana? Kalau BOD segini, COD segini, padahal semester 2, saya ingat insya Allah sih semester 2 ya. Semester 2 itu belum terlalu kenal yang namanya COD, BOD, itu ya.
masih pelajaran dasar kan pada waktu itu. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, kita selain dapat di kuliah, kita duluan bisa tahu gitu. Itu salah satu kelebihan kalau misalkan kalian ikut dosen atau penelitian dosen. Capek? Iya, tentu capek ya. Capek tentu capek. Cuman capek itu akan terkalahkan ketika kita tahu, oke, saya tahu nih di kelas dosen menjelaskan mengenai konsep misalkan BOD lah, katakan BOD, wah ini kan itu kan gitu. Itu kayak ada rasa, wah saya udah tahu nih gitu. Gampang nih carinya, ngitungnya gampang nih, analisnya gampang. Itu salah satu kepuasan yang pertama. Kepuasan yang kedua, saya lebih dekat dengan dosen. Itu salah satu kepuasan. Bagi saya, dosen dulu itu, saya kan dulu anak kos juga ya. Saya asalnya Tuban, di Surabaya juga saya kos, walaupun ada keluarga saya tetap ngekos. Saya menemukan sosok orang tua kedua buat diri saya sendiri karena jauh dari orang tua gitu. Karena kedekatan saya dengan dosen itu. Dan saya merasakan dan istilahnya suatu kepuasan tersendiri ketika teman-teman yang lain belum terlalu kenal dengan dosen. Itu alasan hal yang kedua yang bisa saya dapatkan di situ. Itu bukan berarti saya memanfaatkan ya, cuman kalau dulu memang ya kepuasan itu tidak semata-mata masalah uang, tidak semata-mata masalah capek atau tidak capek gitu. Kira-kira seperti itu sih. Jadi comparing, saya itu sendiri seperti ini, teman saya seperti ini. Jadi bukan berarti mendiskreditkan teman yang lain ya. Tapi kita lebih ke standar pribadi, benchmark diri sendiri itu seperti apa gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti Ibu cara balance antara organisasi dan akademis itu dengan mencari ilmu di penelitian dosen-dosen ya Bu ya? Iya. Ya, dan ini Bu, mungkin untuk di beasiswa kan, karena kalau misalnya kita beasiswa berarti ada syarat di IPK-nya ya Bu ya. Nah, mungkin apa yang memotivasi Ibu lebih lanjut untuk balance di beasiswa tersebut juga, dan bagaimana ya Bu, mungkin bisa diceritakan cara mendapatkan beasiswanya kayak gimana Bu? Ini beasiswa S1, S2 atau semuanya secara umum? Mungkin bisa secara umum, dan ntar Ibu bisa ceritakan bagaimana cara Ibu mendapatkan beasiswa di S2 juga. Oke, kalau di S1 itu saya dapat mulai dari semester 2 ya, sampai terakhir, PPA. Kalau PPA dulu itu lebih ke ngelihat IPK ya, IPK dan juga misal, saya kurang tahu kalau sekarang masih adakah PPA, saya kurang update ya kalau PPA. Iya, kalau coba saja di searching PPA gitu. Kalau PPA dulu tipikal di kampus saya itu sudah di plotting gitu ya. Jadi anak-anak ini, saya sekali lagi tidak mendiskreditkan masalah ya IPK-nya tinggi, IPK-nya rendah. Ini cuma sebagai penggambaran saja ya. Jadi anak-anak dengan IPK lebih dari 3,5 itu sudah di plotting gitu. Kalau di kampus saya dulu seperti itu, dan di semester 2 saya dipanggil gitu. Dipanggil karena masuk list itu ditempel di papan pengumuman, diminta mengumpulkan butuh ijazah SMA ya, ijazah SMA IP terakhir lah gitu. Terus sama misalnya jadi asisten dosen, asisten penelitian gitu. Itu nanti diminta lembar persetujuan dosen. Kalau saya dulu seperti itu yang PPA. SPP saya dulu 700 atau 800 ribu dan itu tercover semua alhamdulillah oleh PPA. Terima kasih Kemendikbud, dari S1, S2 saya dibiayai gitu ya. Bayar semester cuma sekali doang di semester 1. Oke, terus lanjut di S2. S2 itu BU ya, beasiswa unggulan. Itu saya tadi salah ketik, harusnya 2016. Saya 2015 itu ngajukan. Iya, sebenarnya tanpa sengaja juga sih saya kuliah. Saya balik lagi.
Saya salah satu orang yang mempercayai yang namanya laki. Ada orang yang tidak mempercayai laki. Jadi laki itu didapat ketika when you have a preparation, meet with the opportunity and also pray. Kamu berdoa, ada persiapan dan itu ketemu dengan yang namanya opportunity gitu ya. Itu ketemulah laki. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Ada orang bilang laki, saya nggak ngapa-ngapain, kok saya dapat beasiswa gitu ya. Tapi saya di situ tetap ada preparation and then there is also opportunity dari Kemendikbud dan di situ saya ngajukan, saya lampirkan IPK, transkrip nilai, kemudian ijazah dan juga resum. Resum itu yang cukup cukup riskan untuk dijadikan tolak ukur. Biasanya kalau sepengetahuan saya nih ya, sebenarnya sekarang banyak sih kalau di IG itu ada banyak perkumpulan beasiswa LPDP itu ya, beasiswa unggulan angkatan berapa itu ya, istilahnya mereka mau getok tular, mau ngasih informasi ke yang akan ngambil beasiswa. Kalau zaman saya dulu emang seperti itu, kumpulan itu dan TOEFL yang jelas ya. TOEFL minimal 500 kalau nggak salah. Dan get lucky-nya saya tuh saya dulu tuh karena saking belum niatnya sekolah, saya daftar sekolah S2 itu didaftarkan orang tua saya. Jadi saya bilang itu ya sebagian dari bentuk hormat saya, bentuk kepatuhan saya pada orang tua gitu ya. Ya udah, gimana? Saya keterima kerja di tempat jauh, tidak diperbolehkan berangkat kan gitu. Jadi ya saya nurut saja didaftarkan sekolah. Daftaran sekolah ternyata ada BU saya lampirkan itu tadi dilalah kalau bahasa Jawa ya, dilalah keterima gitu kan. Jadi kuncinya adalah tadi ijazah, TOEFL, kalau S2 500, kalau S1 saya kurang tahu, bisa di searching, kalau sekarang bebas ya banyak ya. Dan resum itu karena saya sudah nyemplung nih, mau nggak mau saya kan memamerkan diri sendiri ya. Tapi saya tuh sebenarnya nggak suka yang terlalu pamer. Ya. Iya kan biasanya ada orang yang terlalu, saya ini ya. Mau nggak mau kan di resume itu kamu pamer kan ya, kalau mau ikut beasiswa. Ya, saya S1 melakukan penelitian ini, saya ikut PKM. Misalkan saya kebetulan dulu dapat PKM sampai timnas walaupun tidak menang, tapi alhamdulillah ada kesempatan. Saya ikut PKM, saya ikut UKM apa, saya ikut organisasi apa, dan itu ketika administrasi lolos, ada wawancara, kamu buktikan di situ, buktikan saya gini kan gitu ya. Ya bentuk memamerkan diri tadi ya, walaupun niatnya bukan untuk sombong gitu ya. Ya, dan biasanya yang dijadikan momok itu adalah TOEFL ya. Kalau yang tidak terbiasa untuk TOEFL itu, saran saya itu ngambil ini aja selama kuliah. Ini kan BU ada yang S1 juga nih. Nah, sambil preparation mungkin bisa ikut TOEFL prediction gitu ya. Nah, kalau di BU setahu saya TOEFL yang diakui ya minimal ITP gitu. Minimal ITP, maksimal ya IELTS ya. Sudah tentu. Kalau BU-nya di luar negeri biasanya IELTS gitu. Dan bisa pakai TOEFL prediction, kalian persiapkan misalkan 1 bulan sekali lah, nggak harus tiap seminggu sekali gitu. Kan lumayan ya dapat kalian bisa ngukur lah. Oh oke, saya itu percobaan pertama 400 misalkan, kedua 403 berapa, jadi naik gitu. Karena saya kira kalau dari pengalaman teman-teman saya, kalau saya sih prediction cuma sekali, terus ikut TOEFL itu alhamdulillah kok dapet ya 520 ya, 520 saya.
gitu. Jadi bisa karena terbiasa. Jadi untuk TOEFL cobalah kalau misalkan memang berniat untuk ngambil beasiswa dicoba untuk ikut TOEFL prediction. Jadi bisa terbiasa itu gitu. Dan yang jelas ketika wawancara itu kadang hal-hal yang tidak terprediksikan itu muncul ya. Saya pertanyaan dulu itu tuh malah tidak ada kaitannya dengan akademik, tidak ada kaitannya dengan organisasi. Karena di awal kan pasti diminta, let you introduce yourself. My name is lalalala, saya nanya gini, pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Indonesia, tapi umumnya bahasa Inggris sih ya. Terus ditanya saya, kamu beli pisang di mana gitu? Siapa yang nyangka kamu ditanya beli pisang di mana, padahal setiap hari saya tidak makan pisang gitu kan. Kamu biasa beli pisang di mana? Di pasar, Bu. Di pasar mana? Kalau di rumah ya di pasar dekat rumah, Bu. Kalau di sini saya belum pernah beli pisang karena kebetulan kan tesnya di Jogja ya. Saya belum pernah beli pisang. Kamu suka pisang apa? Pisang gepok, dijadikan pisang goreng enak, Bu. Terus apa kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tapi menggambarkan diri kalian gitu. Kalian orangnya sederhana, kalian overthinking, kalian orangnya disiplin, ya itu tergambar dari pertanyaan tersebut. Ya apa ya? Kalau saya merangkum dari pengalaman teman-teman saya yang lain, sama juga pertanyaannya itu sebenarnya tidak penting sekali gitu. Kalau dari tes wawancara dulu, kan terakhir ada wawancara. Jadi administrasi lolos, terus wawancara gitu. Dan di administrasi jangan lupa juga, misal ada sertifikat menang apa, lomba apa, bisa diikutsertakan. Sertifikat asisten disertakan. Dan juga rekomendasi dari dosen. Kalaupun tidak diminta, silakan dilampirkan. Kalau saya dulu melampirkan supaya menjadi penguat ya. Kebetulan saya mintanya dosen wali satu, dosen pembimbing skripsi satu, dan dekan. Dan dekan. Ibu berarti. Gimana? Ya itu berarti banyak sekali ya, Bu. Maksudnya untuk bisa ininya. Iya, cuman untuk penguat sih ya. Karena dulu pemikiran saya adalah ya wes saya nggak mau saya kuliah lah, sudah didaftarin gitu kan. Berarti PR saya adalah saya jangan sampai ngerepotin orang tua lagi lah. S1 sudah bagiannya orang tua, S2 saya cari duit sendiri lah. Seperti itu. Dulu motivasinya dari situ sih sebenarnya. Jadi ketidaksengajaan ada motivasi tersendiri, ternyata gitu lagi gitu ya. Alhamdulillah memang sudah skenario yang dari. Cuman ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Misalkan kalau ada penurunan IP, S1 tuh berapa ya? 3 kalau nggak salah. Jadi misal IP-nya kurang dari 3, itu nanti ada pengurangan beasiswa. Kalau S2 kurang dari 3,25 itu juga ada pengurangan. Persentasenya saya lupa, 5% apa berapa? 10% ya, saya lupa. Gitu. Jadi kalau BU, kalau PPA sudah pasti IP turun nggak dapat biasanya. Setahu saya gitu. Kalau BU seperti itu. Sekali turun masih dimaafkan. 2 kali turun berturut-turut dicabut beasiswanya. Gitu. Jadi 3 kalau nggak salah, S1 3, S2 3,25. Coba dicek lagi, kalau sekarang update terbaru saya kurang tahu. Terus apa lagi yang perlu diingat adalah kalau keterima kerja, misal S2 iseng-iseng nerima ikut CPNS atau ikut apa, keterima, harus mengembalikan duitnya gitu. Karena kalau di BU dulu saya, kalau sekarang sistemnya nggak tahu ya, bisa diupdate lagi. Kalau saya dulu, setahun uang tiba-tiba kita kaya gitu. Tiba-tiba kita kaya karena duit setahun dikasih masuk ke rekening kita. Kalau LPDP mungkin langsung ya otomatis dikirimkan ke SPP kampus
saya kurang tahu LPDP. Kalau di BU biaya buku, biaya hidup, biaya SPP setahun masuk rekening kamu jadi ngerasa wah kaya banget nih aku nih, duit banyak banget nih. Ya kalau misalkan lagi kalap habis kan, nah gitu habis ya. dulu bener ya. Betul. Katakanlah kalau saya dulu biaya S2 itu kan 9 juta setengah apa ya? 9 juta setengah. Berarti kan, nah, gimana? Itu setahun 9 juta setengah. Bukan, satu semester 9 juta setengah. Satu semester 9 juta setengah. And then biaya hidup berapa ya? Saya lupa ya. 2 juta Pak. 2 juta apa 1.800.000 Pak ya? Kalau biaya buku hitungannya setahun. Jadi kalau misalkan habis ya wes nggak bisa bayar SPP. Kalau biaya bulanan itu kan tinggal dikalikan aja. Misalkan 1.800.000 kali 12 bulan berapa? Kaya ya. Rasa kaya mendadak di rekening lihat, wow, ini kalau sudah cair wah luar biasa sekali. Tapi harus pintar-pintar menghandle sih. Mungkin Bu, di tahun Ibu lulus kan 2014. Lalu baru masuk lagi S2 2016. Nah, apa yang Ibu lakukan di antara S1 dan S2 itu? Tadi kan Ibu bilang keterima kerja tapi tidak diperbolehkan kan karena jauh. Kalau dulu itu saya sempat ikut dosen sih, ikut proyek dosen gitu sih. Jadi ngikutin dosen sampai 15 akhir daftar kuliah dan beasiswa. Kuliah kan ada tesnya ya, lumayan panjang ya ininya, dan yang jelas selama jeda waktu itu saya ikut dosen sih untuk ikut penelitian dan juga ya yang jelas jadi asisten ini sih peneliti gitu. Terus selama S2 saya sambil kerja juga gitu kan. Di petroleum, di PSE gitu kan. Jadi ada pengalaman di situnya gitu. Selama jeda ya saya ikut itu sih, lebih ke ikut itu dosen itu. Gitu. Kalau untuk ini sendiri Bu, kan ada rumor ya Bu, kalau misalkan dari anak teknik atau ya anak S1 lah terus langsung mengajukan S2 kan ada ya rumor susah ya Bu untuk dapat kerja. Nah mungkin Ibu ada tips-tips tersendiri untuk mahasiswa dan teman-teman di sini? Ada rumor susah mendapat kerja kalau misalkan dari S1 ke S2. Nah itu kembali lagi ke tujuan kalian gitu ya. Tekad bulat S2 itu apa gitu. Walaupun saya sebenarnya tekadnya bukan bulat-bulat banget ya. Bulat karena terpaksa. Awalnya bulat karena terpaksa terus nyemplung gitu kan ya wes. Gitu. Jadi kita harus membuat skala prioritas gitu. Katakanlah saya setelah sudah mulai menata nih ya, idealnya sih ya dari S1 semester 2, semester 3 sudah mulai memikirkan, apalagi sekarang ada MBKM, itu harus menata. Skenario pertama saya itu lulus pengen jadi HSE. Skenario kedua saya lulus itu pengen pengen S2. Skenario ketiga saya pengen lulus terus jadi wirausaha. Saya mau buka usaha bidang lingkungan atau konsultan misalkan. Itu kalian ukur dan kalian lihat dulu peluang kalian gitu ya. Saya salah seorang yang mempercayai atau sangat istilahnya orang tua itu nomor satu lah gitu. Jadi ketika kamu membuat skenario itu, mintalah pertimbangan. Orang tua pertama kalian adalah orang tua di rumah. Orang tua kedua kalian kalau di kampus berarti dosen kalian atau dosen wali. Silakan minta pendapat mana yang memungkinkan. Bukan berarti kita minta pertimbangan karena mereka sukses. Ya, ini mungkin ada yang orang tuanya mungkin sukses, ada yang nggak sukses ya. Ini lebih karena mereka punya pengalaman gitu ya. Punya pengalaman. Yang kedua doa mereka itu yang kita butuhkan. Ridhonya orang tua itu luar biasa sekali loh.
Saya panggilnya teman-teman saja ya di sini, teman-teman. Jadi mintalah pertimbangan itu dulu. Mereka bisa mengukur kalian, karena kalian mengukur diri sendiri tuh kadang terlalu idealis. Wah, saya bisa ini HSS. Pokoknya saya bisa. Pokoknya mau hujan badai, mau apa, pokoknya saya bisa jadi HSD. Lu nggak bisa seperti itu. Kalian berpikir ideal tuh nggak bisa. Saya membuktikan sendiri. Saya berpikir ideal. Saya pengen jadi HSE dulu. Saya pengen jadi peneliti dulu. Ini terbukti nggak bisa. Saya get lucky itu menilai atau menyimpulkan bahwa doa saya kalah dengan doa orang tua saya. Doa mereka lebih didengar sama Tuhan. Gitu. Beneran. Saya mengatakan untuk bisa tips and triknya itu adalah dengarkan dulu apa kata orang tua. Gitu. Saya ini bukan ini ya, karena pengalaman hidup saja ya. Saya lebih dulu hidup daripada kalian gitu. Jadi sharingnya lebih ke arah situ, bukan bermaksud menggurui atau membelokkan. Mungkin kalian udah punya cita-cita, mau saya belokkan itu enggak, sama sekali saya tidak seperti itu. Saya cerita saja ini ya. Saya daftar dosen. Mengapa? Ini kenapa alasan minta pendapat orang tua dan orang tua 1, orang tua 2 tadi ya, dalam tanda kutip, diperlukan. Saya membuktikannya itu ketika saya mendaftar sebagai dosen. Ketika itu saya kan langsung CPNS ya. Saya masuk lewat jalur CPNS. Saya mendaftar dosen, saya ikut tes, padahal saya nggak niat jadi dosen. Saya pengen sekolah lagi sebenarnya, karena sudah S2 saya pengen itu. Jadi berjalan berdampingan. Saya sedang mengajukan beasiswa S3 pada waktu itu di Jepang, dan orang tua saya menghendaki saya ikut CPNS. Kebetulan ada buka dosen. Iya wes lah, saya ngikut aja. Padahal saya belum pengen. Saya merasa belum settle karena kalau belum S3 gitu. Saya ikut. Pengen di mana? Pengen saya di mana? Orang tua saya yang milih. Sini UPN Jogja. Jurusan Teknik Lingkungan. Sini ambil. Gitu kan. Waduh. Ya wes lah. Saya ngikut aja. Ikut. Saya doa setiap saya sholat, setiap saya melakukan apapun, saya doa sama yang di atas. Ya Allah, kalau saya itu diizinkan saya sekolah lagi, tolong lancarkan ya Allah. Saya nggak pernah berdoa, ya Allah saya pengen jadi dosen ya Allah. Saya tuh nggak pernah berdoa seperti itu. Saya pengen jadi dosen ya Allah. Saya pengen diterima CPNS ya Allah. Saya pengen jadi dosen di TL UPN ya Allah. Nggak pernah saya. Terus saya ikut tes, ya udah saya ikut tes nih. Tes persiapan minim karena saya memang tidak berniat itu. Saya sedang menyiapkan lebih ke tes yang untuk sekolah lagi itu. Waktu tes itu ada kendala, laptop saya bukan pakai laptop, pakai PC Pak ya. Itu mati ya. 30 menit tuh mati gitu. Saya tuh udah pasrah sama yang di atas. Ya ini pertanda lah saya nggak lulus gitu kan. Ini pertanda lah saya nggak lulus gitu. Sudah saya 10-15 detik terakhir itu 30 menit saya sudah angkat tangan karena panitia bilang kalau laptopnya kenapa-kenapa tidak usah protes, tidak usah berisik, cukup angkat tangan. Tidak ada yang menuju ke meja saya pada waktu itu. Setelah berapa lama baru dibenerin. Ya saya tipikal orang yang pecah konsentrasi ya ketika ada gangguan ketika tes gitu. Saya salah seorang seperti itu, jadi hopeless langsung wes. Wah, ya wes lah 15 detik terakhir. Ya kalau diterima alhamdulillah sebagai bentuk saya patuh pada orang tua. Kalau nggak diterima ya udah berarti rezeki saya sekolah lagi kan gitu ya. Terus akhirnya saya nggak tahu. Saya waktu habis langsung tertutup layar. Saya bereskan semuanya, samping saya nangis, depan saya nangis, kan poin sudah tahu ya, poin sudah tahu ada ambang batas kalau di CPNS itu
ada ambang batas lolos atau tidak lolos. Saya nggak lihat nilai nih, yang lain nyatat nilai, ada yang nangis, ada yang girangan, bahagia gitu. Saya beres-beres, samping saya nih, Mbak selamat ya. Wah, selamat apa Mbak? Gitu. Ya ini Mbak lolos. Wih, kata siapa Mbak saya lolos gitu. Iya Mbak, ini tuh nilainya. Saya tuh malah nggak tahu. Ini tuh nilainya Mbak. Dia tuh kalau di papan kan ditulis ambang batasnya sekian, Mbak sekian. Berarti Mbak lolos ambang batas. Oh gitu ya Mbak. Padahal saya akhirnya, oke, saya kepedean nih. Berarti saya nyiapin tes selanjutnya untuk sekolah gitu. Udah, ternyata, oh bener nih, saya kalah doa. Doa saya apa? Berarti yang lebih didengar adalah doa siapa? Orang tua kan? Iya, itu membuktikan. Kalau menurut saya sih itu membuktikan. Dan setelah itu ada tes-tes selanjutnya. Setiap tes orang tua kasih motivasi, kasih semangat, ya seperti itulah. Ya gimana lagi, ya udah berarti satu, pertimbangannya adalah kalian ketika mengambil skenario atau punya skenario tertentu itu orang tua tanya dulu gitu kan. Ridhonya orang tua itu luar biasa sekali ya. Jadi ingat tadi pesan saya atau apa ya, saya bilang kalau dibilang quote juga bukan quote, get lucky itu when the preparation meet with opportunity and also pray. Dan pray yang pertama yang paling menjadikan kalian itu bakalan bisa tercapai apa tidak, satu, bagaimana orang tua kalian itu. Kalau udah minta pendapat, kalian sesuaikan dengan diri kalian sendiri. Oh, orang tuaku menginginkan, oke nak, kue ora popo jadi HSE di katakanlah perusahaan tambang di Kalimantan. Kowe butuh apa nak di sini gitu. Ya udah tinggal melengkapi aja gitu. Misal di situ kalian butuh training, kalian butuh apa ya yang sekiranya di kampus tidak tercover dan itu dibutuhkan ketika ada di apa namanya, ketika melamar di situ itu dilengkapi dulu gitu kan, misalkan. Dan saran saya adalah kalian meminta saran. Di situ kan ada alumni, ada yang lain gitu kan. Bang, Kak, ini kalau yang terbaru HSE kualifikasinya dibutuhkan itu apa? Dan kalau misalkan di grup atau di sekarang banyak ya, LinkedIn, ada di medsos itu kan, lowongan kerja. Walaupun kalian semester 3, semester 4 atau semester sebelum tugas akhir lah, jangan disepelekan itu. Itu jadikan barometer kalian. Ambil tuh kopi, simpan. Kalau perlu ditabulasikan, gitu ya. Kalau perlu ditabulasikan. Misal tadi katakanlah baseline-nya, saya bilang baseline-nya adalah orang tua kalian sudah setuju, dosen kalian sudah oke, kamu punya bakat di sini. Oke, HSE, cari tahu. Pengumuman pertama HSE di perusahaan ini, kalian sudah mengelompokkan nih HSE apa yang kalian tuju. Katakanlah HSE dari Pertamina misalkan, Pertamina, Antam atau apa, sudah checklist 2021 yang dibutuhkan kualifikasinya, bisa apa misalkan Microsoft Project atau bisa aplikasi apa, itu di list karena semuanya tidak akan sama seiring dengan berjalannya waktu, yakin itu. Katakanlah ada pembaruan gitu ya. Kalau misalkan nih ada training, kalian ada uang berlebih, ada uang cukup untuk ikut training, ikutlah training. Kalau misalkan tidak ada, itu kan ada yang bilangnya bisa Microsoft ini, bisa apa gitu kan misalkan. Kalau tidak butuh sertifikat, belajarlah sendiri, luangkan waktu. Misalkan kalian belajar ikut komunitas, saya kira sekarang banyak ya, di YouTube juga ada banyak, silahkan itu dieksplor. Ya itu
Kedua, setelah kalian sudah tekad bulat di situ. Ketiga, kalian sediakan skenario kalau di Jawa itu skenario tambahan ketika semuanya itu gagal. Nggak ada yang nggak mungkin kalau misalkan itu gagal atau berhasil. Katakanlah ketika semuanya itu gagal, nggak mungkin dong kalian itu, ya walaupun misalkan ada dari keluarga kaya ya, disuplai terus duitnya, uang sakunya gitu kan. Kalau saya berpikir dulu itu seperti itu. Saya punya adik 2 yang memang harus dibiayai juga, saya nggak mungkin saya minta orang tua saya terus-menerus kan gitu. Saya mikirnya gitu. Walaupun misalkan orang tua juga siap-siap aja mau ngasih kan. Skenario terburuk, sediakan itu. Misalkan jadi wirausaha, cari tahu kalian kelebihannya selama kuliah itu apa. Misal kalian kelebihannya adalah di bidang desain, AutoCAD-nya luar biasa, Photoshop-nya luar biasa, Corel-nya luar biasa, atau SketchUp-nya luar biasa. Buat seperti itu. Nggak ada salahnya kalian bikin usaha sendiri. Itu persiapan ya. Jadi 3 tahapan itu. 1, cari ridhonya dari orang tua, dari ini. 2, lengkapi ketika itu sudah bulat. 3, pasang skenario terburuknya itu apa. Kira-kira seperti itu sih kalau dari saya ya. Yang jelas preparation itu kan saya tadi bilang keberhasilan atau laki tadi itu ketika kalian punya preparation. Anggaplah ini adalah tahapan atau step 3 tadi itu adalah tahapan preparation kalian. Ketika nanti opportunity muncul dari perusahaan-perusahaan, ya sudah kalian tinggal apply. Ya walaupun kalau sekarang ya di medsos banyak yang bilang pengaruh orang dalam. Semua akan kalah dengan pengaruh orang dalam kan gitu ya. Ya saya tidak munafik juga, itu ada juga berpengaruh ya. Cuman tidak ada salahnya kalian membuat diri kalian itu bernilai gitu ya. Bernilai di mata orang tua, di mata Tuhan. Kalau kalian itu melakukan sedari awal itu dalam kondisi yang ideal dan kondisi aman gitu. Toh nanti rezeki kalian juga akan berkah dari awal. Itu karena kalian berusaha memang settingannya bagus gitu dari awalnya. Ya walaupun orang dalam ya, bisa ada kenalan atau apa gitulah. Ya itu adalah saya anggap faktor eksternal. Ini kan faktor internal diri kalian gitu. Kalau ada faktor eksternal, kalau bisa dihindari, alhamdulillah. Kalau nggak bisa dihindari, ya kalian harus bikin skenario lagi bagaimana supaya semuanya itu bisa berjalan. Karena kalau titipan gitu ya, saya menganggap titipan, ekspektasi orang yang menitipkan kita itu pasti kan tinggi ya. Nah, setidaknya kalian juga butuh preparation. Opportunity, anggap saja dia itu sebagai opportunity juga. Opportunity buat kalian. Cuman kalian butuh preparasi juga. Kalau kalian dititipkan, tapi kalian tidak ada kemampuan apapun, ya malu-maluin dong kan gitu. Dan gitu. Jadi diingat, preparation meet with opportunity and also pray. Pray from your parents, from your own, atau from your lecturer, itu sangat luar biasa sekali. Seperti itu. Itu tips ya, karena saya mengalami lebih dahulu gitu. Mungkin Bu, pertama-tama diingatkan dulu ke teman-teman yang mau bertanya ke ibunya, bisa langsung raise hand aja. Kalau dari saya ada pertanyaan Bu, mungkin ketika ibu awal-awal menjadi dosen, cara ibu beradaptasi dengan lingkungan yang tiba-tiba ibu langsung menjadi dosen gitu, kayak gimana ya Bu? Tiba-tiba simsalabim menjadi dosen.
Ya gitu ya. Saya bersyukurnya adalah saya masih tergolong fresh graduate sebenarnya ya, masuk ke TL itu masih fresh graduate, jadi memori mata kuliah itu kan masih tertanam gitu ya. Kemudian saya melihat ada perbedaan gap typically in environmental engineering. Kalau di saya dulu kan memang pure engineering in environmental gitu ya. Kalau di sini kan apa istilahnya environmental engineering gitu ya. Kebumian, ada kebumiannya gitu. Itu cukup jadi PR tersendiri ke saya gitu kan. Ketika misalkan saya di plotting di mata kuliah apa, tapi saya lihat jadi mata kuliah yang seharusnya saya ampuh itu sebelumnya harus ada pengantar, harus ada yang istilahnya pengantar lah ke mata kuliah yang saya ampuh, supaya tenaga itu tidak habis ketika menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh gitu misalnya. Lebih ke sana ketika kaitannya dengan materi gitu ya. Kalau kaitannya dengan sumber daya di sini adalah mahasiswanya ya. Saya ini masih belum ada pengalaman menjadi orang tua gitu ya. Jadi ketika bertemu dengan kalian nih, saya melihat adik saya gitu. Saya kan jauh kan ya sama adik saya di Jawa Timur sana kerja, dan satunya lagi masih kuliah. Jadi saya melihat kalian tuh seperti melihat adik saya. Kalau misalkan saya niatkan kerja hanya untuk dapat gaji gitu, ya wes saya kerja sak-saknya gitu. Jadi nggak terlalu, yang penting saya ngajar udah selesai ya, saya nggak peduli kamu bisa apa enggak. Tapi saya settingan awalnya adalah kalian itu adik saya. Bagaimana saya sebagai kakak ngasih istilahnya ngarahkan kalian, bukan ngasih ya. Kalau sekarang kuliah itu bukan ngasih ilmu tapi mengarahkan kalian supaya bisa dapat ini goalnya yang diminta oleh pengelola, oleh jurusan, oleh universitas kayak gitu. Cuman PR-nya adalah mahasiswanya ini ya ternyata itu berbeda dengan zaman saya gitu ya. Kalau dulu saya ini bukan bermaksud meminta kalian itu jadi seperti saya yang dahulu ketika kuliah ya. Jadi ibarat kata gini, ini sederhananya saja. Saya dulu jalan habis parkir motor ketemu dosen ya. Iya, ibarat kata dosen itu gelarnya profesor atau gelar apapun lah ya. Saya mau jalan nih dari parkiran, ketemu dosen, tapi di belakangnya saya itu di situ mau mendahului, mau berpapasan, itu deg-degannya luar biasa. Deg-degannya luar biasa karena apa ya? Bagi saya itu gan kayak Bu ke dosen. Sungkan tapi gimana ya? Susah dijelaskannya. Mau mendahului, mau berpapasan, maunya apa? Itu sungkan sekali saya. Pak, duluan gitu misalkan. Itu deg-degannya luar biasa. Kedua, ketika saya chatting atau WhatsApp gitu ya. Saya kira kalau dari mahasiswa TL itu sudah cukup bagus ya. Salam, menyebutkan NIM atau nama siapa, yang itu saya sudah ini. Tapi ada juga saya pernah mengalami itu ya, walaupun saya dosen muda ya dan baru juga, saya pernah mengalami itu. Bahkan salah alamat, saya dipanggil siapa gitu kan. Jadi tata krama gitu ya. Walaupun kita kondisinya santai, tapi kalau misalkan yang mau didiskusikan itu kaitannya akademis dan formal gitu kan harusnya sesuai gitu kan. Saya dulu mau istilahnya ngucapin selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin gitu kan.
saya ini minta pendapat tuh banyak orang. Bapak saya, ibu saya minta iki wis apa namanya pantas belum ya? Saya minta pendapat teman saya, wis pantas belum ya? Terus ya tak kirim ya gitu kan. Kirim. Itu dedekannya luar biasa gitu. Nah, cuman ya mungkin sebagian besar saya sudah menjumpai, oke, sudah bagus komunikasinya. Tapi ada beberapa yang agak kok gini gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya peran dari himpunan juga ya, khususnya di kaderisasi mungkin ya. Nah itu mungkin kalau saya dulu tuh diberikan apa ya penugasan yang sekiranya bisa mengkader mahasiswa itu dalam masa transisi dari SMA yang terbiasa kayak gitu aja, terus kemudian jadi mahasiswa itu kan butuh ada masa transisi yang luar biasa, butuh sosok HM himpunan untuk bisa mengkader, bisa menyesuaikan diri kondisi kampus itu seperti apa. Dan seperti itu. Jadi bukan hanya ketika masalah mau nyapa di jalan, permisi, mau WhatsApp, tapi ketika kaitannya nanti ke depannya sampai ke tugas akhir gitu. Kalau dulu saya biasa misalkan mau konsultasi dengan dosen nunggu sampai jam 10 malam, jam 11 malam di depan ruangannya itu biasa. Saya dulu ya. Gitu. Jadi nggak ada tuh misalkan saya ngasih draft, katakanlah draft proposal skripsi atau skripsi lah saya ngasih, oke. 2 hari kemudian ditagih gitu. Itu sangat luar biasa ini ya. Kan nggak seperti itu juga. Kalau saya dulu, saya datang ke ruangannya, saya ketok, saya tungguin, orang yang nggak keluar, tunggu ya udah saya tunggu. Itu sampai berbaris. Saya belum nemuin itu sih kalau di sini. Dan kalau dari cerita-cerita dari dosen lain bahkan ada yang sehari sudah ditagih kan gitu. Tapi kalau misalkan kalian bisa memahami itu ketika saya ke dosen, karena dosen itu adalah guru, orang tua kalian harus menyesuaikan nih bagaimana bisa ini. Tapi ketika dosen ke mahasiswa, karena dia pengennya adalah untuk mahasiswa itu sukses, sudah biasa mereka memberikan deadline kan gitu. Cuman kalau bisa urusan seperti itu tuh jangan ya. Kayak misal mau minta tanda tangan harus selesai mintanya di akhir pekan misalnya di Jumat. Nah terus harus selesai karena besok mau dipakai kan gitu, nggak etis ya gitu. Nah itu harus ditata lagi. Mungkin ini sambil nitip juga ke himpunan ya, masalah pengkaderan, bagaimana sikap ke dosen, bagaimana sikap ke sesama mahasiswa, ke kakak angkatan kan gitu. Ini nitip gitu kan, siapa tahu bisa ini. Apalagi kita susahnya adalah online ya, semuanya online, semuanya. Jadi tidak ada engagement antara mahasiswa dengan dosen. Feel-nya itu jadi beda ya. Iya kan ya, bener kan ya. Jadi nggak ada engagement tersendiri antara dosen dan mahasiswa. Rasa hormat, rasa sopan santunnya itu juga less dibandingkan yang mungkin terbiasa ketemu di kampus ini. Karena kan ya kalau misalkan kalian tahu load kerja dari dosen itu sangat luar biasa sekali gitu kan. Ya saya yakin kalian sibuk dengan tugas-tugas, tapi dosen itu lebih luar biasa tanggung jawabnya gitu. Jadi mohon perhatikan gitu ya. Dan itu gapnya saya lihat, ini kok gini ya gitu. Ya walaupun beberapa juga saya temui sudah bagus cara berkomunikasinya gitu ya. Kalau misalkan masalah akademik dibicarakan ya waktu kerja lah, bukan waktu libur. Kalau waktu libur ya jangan ngomongin yang kerja-kerja misalkan gitu kan. Kecuali ada khusus misalkan kalian jadi asisten harus bekerja di hari Minggu, ngambil data di hari Minggu kan gitu. Seperti itu sih. Saya kira kalau itu masalah sumber daya. Kalau masalah tadi kontennya sudah ya jelas
Ya intinya semuanya perlu perbaikan gitu ya. Dan saya harap TL itu nanti kan akan akreditasi, harapannya dengan kekhasan kita itu bisa mengangkat nama TL untuk lebih baik lagi. Dan kalau dirasa misalkan kalian kurang di bidang apa ya yang sekiranya dipunyai oleh mahasiswa-mahasiswa TL dari kampus lain, kan kalian pernah melakukan benchmark dengan kampus lain ya, misalkan tentang mata kuliahnya seperti apa atau bagaimana, itu kalian bisa bertukar ilmu, bertukar istilahnya pengalaman. Kalau kurang ya udah tadi menurut saya kaitannya dengan supporting in your preparation, ketika mencari kerja tadi kalian berlatih sendiri atau kalian ngambil training kan gitu, dengan cara kalian sudah tahu apa ancang-ancangnya mau jadi apa gitu, kira-kira seperti itu. Ini ada yang udah ada raise hand, mungkin kepada Bang Wildan, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Wildan Diskisna ini 114180008 dari angkatan 2018 asal Solo. Izin bertanya Bu Tiara, mungkin ini sih Bu, bukan bertanya ya Bu ya, mungkin bisa diberikan sedikit motivasi, karena selama ini saya sering diskusi dengan teman-teman yang lain tuh kayak merasa dengan kekurangan dia tuh dia merasa terbatasi gitu loh bro. Jadi kayak misal menjadi ketua nih, nah dia menolak karena beralasan dia tidak mampu untuk memimpin atau seperti yang lain lah, seperti itu Bu. Jadi kadang itu kekurangan tuh dijadikan alasan untuk menghindari suatu permasalahan gitu loh Bu. Nah, mungkin Bu Tiara bisa memberikan sedikit motivasi lah untuk semuanya yang ada di sini Bu. Terima kasih Bu. Iya, ini langsung dijawab aja nih moderator nih. Ya, saya jawab aja nih. Silakan, iya. Ya, oke, Pak Wildan. Pak Wildan ini kan ketua himpunan ya, luar biasa sekali, saya apresiasi sudah berani memikul tanggung jawab skalanya organisasi di jurusan, itu sangat saya apresiasi sekali. Dan yang saya tahu, orang ingin sukses, orang ingin bisa istilahnya mengikuti apa yang ada di sekitarnya atau mengikuti arus zaman, itu adalah orang-orang yang tidak hanya berada di zona nyaman gitu ya. Jadi kalau yang sudah terbiasa pada zona nyaman, ya sudah, berarti nggak usah terlalu ekspektasi tinggi gitu kan. Karena arus zaman, kebutuhan akan sumber daya manusia itu berubah seiring dengan berjalannya waktu kan gitu. Tuntutannya semakin besar, tuntutannya semakin luar biasa, tanggung jawabnya juga. Itu bisa kalian asah mulai ketika kalian berada pada skala yang lebih kecil. Katakanlah kalian ingin menjadi HSE di suatu perusahaan. HSE tanggung jawabnya misalkan membuat dokumen XML, membuat dokumen proper, membuat laporan kinerja lingkungan, membuat atau mengukur kualitas udara, kualitas air dan sebagainya. Itu adalah yang dinamakan tanggung jawab. Tapi ingat, di situ kalian bertemu dengan orang-orang yang baru lagi, bukan orang-orang lama yang kalian setiap hari ketemu di himpunan, yang sudah 4 tahun mungkin ya, kalau lulusnya 4 tahun. Nah, sudah 4 tahun bersama dari jadi maba sampai dengan jadi lulusan sarjana teknik kan itu. Nah, itu orang yang baru lagi, di mana background mereka itu berbeda-beda. Mereka sudah diasah, mereka sudah ditempa dengan cara yang berbeda-beda. Ketika kalian berada dalam satu tim, ya mungkin dalam satu tim itu tidak semua orang bisa bersinergi dengan kalian. Tapi ingat, dalam satu tim itu ada yang namanya leader. Mungkin kalian masuk di satu tim yang baru, itu leadernya sudah punya settingan tersendiri untuk melaksanakan pekerjaan, gitu ya. Mau nggak mau kalian harus patuh.
mau nggak mau kalian harus patuh, kalian harus mengerjakan apa yang diminta oleh leader kalian dalam tim HSE misalkan. Dan di situ teman-teman kalian dengan kemampuannya masing-masing luar biasa juga berpikir yang sama. Gimana caranya tim ini berhasil sesuai arahan, sesuai yang diminta oleh leader, kan gitu. Nah, kalau misalkan kalian terbiasa dalam zona nyaman ketika kalian berada di lingkup yang lebih kecil, dalam kaitannya di sini adalah HMTL, ya nanti akan kalian rasakan sendiri ketika kalian itu bekerja. Poin plus, ini sebenarnya poin plus sekali kalian bisa tergabung dalam HMTL. Kalian bisa ketemu banyak orang, kalian bisa interaksi. Saya bilang di sini adalah poin plus sebagai mahasiswa, karena tingkat keberhasilan itu bukan melulu masalah IP, IPK. Bukan melulu masalah bagusnya judul kalian ketika membuat skripsi. Ingat, kalian juga ketika lulus akan berinteraksi dengan orang lain, kalian bekerja dengan tim, gitu. Kalau misalkan sudah dari awal tidak terbiasa bekerja dengan tim, tidak terbiasa memikul tanggung jawab, ya ekspektasi kalian itu patut dipertanyakan. Ketika tahap awal, oke, saya pasang skenarionya 3, HSE, jadi peneliti, jadi dosen. Kembali dipertanyakan, HSE sudah pasti kalian akan bertemu banyak orang. Mampukah saya? Itu kan patut ada analisis SWOT ya, kalau di kuliah ada analisis SWOT. Patut dievaluasi kembali. Di HSE saya harus bertemu tim, saya harus bertemu banyak orang. Kalau misalkan dari awal kalian settingannya adalah saya nggak mau saya nggak mampu, saya nggak mau saya nggak mampu, ini saya nggak bisa karena saya tugasnya semakin banyak, karena saya banyak PR, kan gitu. Nah, ya wes, ekspektasi nggak bisa setinggi itu kalau dari awal kalian terbiasa untuk berada di zona nyaman, kan gitu. Saya sangat percaya sekali dengan quote bisa karena terbiasa gitu ya. Itu akan terbawa ketika kalian lulus dari TL. Habit kalian ketika ada di organisasi. Anggap saja organisasi, anggap saja HMTL itu sebagai istilahnya ruang kalian berlatih. Ruang kalian berlatih mencapai target, mencapai punya proker, punya target waktu yang ditentukan gitu. Bisa nggak? Kalian bisa ngukur diri sendiri ya gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa, ya wes, jangan terekspektasi besar ketika kalian punya skenario bekerja di lingkup di mana kalian bertemu dengan orang-orang untuk bisa bergabung dalam tim, mewujudkan suatu pekerjaan yang sudah pasti. Kalau kita sebagai manusia, khususnya Wildan ya, sebagai pemimpin, kita tidak bisa merubah orang lain, Wildan. Kita tuh tidak bisa merubah orang lain untuk menjadi versi yang kita inginkan. Iya kan? Kita hanya bisa mengingatkan, kita hanya bisa mengarahkan dan memberikan saran. Tapi kita tidak bisa merubah orang lain menjadi versi diri kita, versi yang kita anggap itu baik. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu kasih tugas ke staff, kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini, ya ekspektasi kamu itu jangan terlalu ideal sebagai ini ya, leader. Ideal sekali itu nggak bisa gitu kan. Makanya di sini adalah PR-nya ketika kamu merekrut anggota kamu. Pantaskah mereka jadi anggota bidang ini? Pantaskah mereka mengerjakan di bidang ini? Kan itu kan terjadi juga ketika kalian melamar pekerjaan. Itu gunanya ada tes itu seperti itu, karena perusahaan itu tidak bisa merubah seseorang menjadi versi yang paling ideal menurut perusahaan itu. Karena itu adalah bawaan. Tapi perusahaan itu hanya bisa memberikan tugas
sesuai target yang ingin dia dapatkan. Makanya ada keketatan ketika kalian ikut rekrutmen kerja. Saran saya adalah, karena keterbatasan kita tidak bisa merubah orang tadi, ya ketika kalian merekrut staff, merekrut orang, itu benar-benar lihatlah secara objektif, bukan subjektif. Gitu. Jadi ada komitmen yang jelas. Kalau di perusahaan sudah pasti ada tanda tangan komitmen ya, perjanjian kerja itu kan ada ya, nanti berbunyi poin 1, 2 sampai sekian, isinya itu di dalamnya ada yang saya harus melaksanakan pekerjaan tepat waktu, kalau tidak bagaimana, kalau ini bagaimana. Ya, saran saya bisa itu diterapkan ketika di himpunan kayak gitu. Jadi carilah orang-orang yang benar-benar ingin mengasah dirinya, ingin belajar menempa dirinya untuk masa depan dia sendiri gitu. Kalau misalnya sudah tidak bisa, ya memang sulit gitu. Dan kalau sudah tahu sulit, ekspektasi jangan terlalu tinggi lah gitu. Lihat sumber dayanya itu seperti apa. Dan idealnya kalau manusia itu berada dalam lingkungan kerja, itu ada rasa empati, simpati, ada rasa nggak enak ketika tanggung jawabnya itu tidak dilaksanakan gitu. Itu kan kalau yang punya. Kalau yang nggak punya, ya sudah, mau gimana lagi, kita adanya sumber daya seperti ini, kita sudah mengarahkan, ya udah, anggap saja berarti itu gagal di sistem yang pertama di organisasi itu. Seperti itu sih kalau saya. Oke, mungkin gimana Mas Wildan, Pak Wildan? Baik, mungkin terima kasih ya Bu Tiara. Semoga semua yang ada di sini bisa termotivasi dari apa yang disampaikan Bu Tiara. Dan saya setuju juga, karena terbiasa, seperti quotes yang lain juga, terbentur seperti itu. Mungkin terima kasih Bu Tiara atas jawabannya. Bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang lain. Ini kayaknya kalau lihat Wildan ini ya, sedang banyak ini ya, tanggung jawabnya banyak, prokernya kayaknya banyak yang belum selesai gitu ya, kayaknya sih ya, kalau saya lihat dari lihat mukanya ya Bu, ya pusing. Iya, belum kuliah ya. Enggak Bu, dinikmatin aja sih Bu prosesnya. Iya, betul, dinikmatin saja. Kamu kalau terbiasa seperti itu, nanti juga ketemu orang seperti itu ketika kerja ya wes lah, piye maneh kan gitu ya. Kalau orang Jawa, piye maneh gitu. Itu. Yang jelas benchmarkmu itu harus jelas dan terukur gitu ya. Kalau orang lain mah ya wes terserah dia gitu kan. Itu aja. Oke. Ya, mungkin terima kasih pertanyaan Bang Wildan. Sebelumnya aku mau ngingetin dulu buat yang lainnya, jangan lupa isi presensi ya. Dan ada pertanyaan kedua dari Mbak Maria Noverella Venta. Ya, selamat pagi Bu Tiara dan semuanya yang ada di sini. Perkenalkan, saya Maria Noverella Adventia dari Teknik Lingkungan Angkatan 2018. Mau bertanya sih Bu, sebenarnya kan dari kita nih Angkatan 18 kan udah mau masuk ke tugas akhir ya Bu. Nah, sebenarnya mau tanya tips and triknya aja sih Bu. Kira-kira kalau buat 18 kan ini masih cari-cari buat judul gitu ya Bu. Nah, tips and trik supaya dapat judul yang cepat tapi bagus juga dan kemungkinan di ACC sama dosennya itu lebih besar tuh kayak gimana Bu? Itu pertanyaan yang pertama. Terus saya ini ada 3 pertanyaan sih Bu. Iya, nggak apa-apa. Terus yang kedua, tadi kan Bu Tiara sempat membahas mengenai ada mahasiswa yang kadang suka menanyakan revisian draft itu sehari setelah mahasiswanya mengajukan ya Bu. Nah, kalau untuk di lingkup dosen TL sendiri itu sebenarnya idealnya berapa lama sih Bu kita meng-up atau menanyakan kembali terkait revisian itu Bu? Karena kan kalau misalkan terlalu cepat nanti kita nggak enak di dosennya, kalau terlalu lama juga dari kitanya sebagai mahasiswa kan menunggu-nunggu revisian tersebut ya Bu. Itu Bu yang kedua. Terus yang pertanyaan terakhir, kalau lingkup di TL Bu, terutama di dosen TL itu boleh nggak sih Bu sebelum mahasiswa ini mengajukan
judul yang kemudian nanti dapat dosen pembimbing itu dari kita mahasiswa tuh kayak menanyakan terlebih dahulu ke dosen yang kami rasa dekat untuk mencari pertimbangan atau masukan-masukan gitu, Bu. Terima kasih. Gitu, Bu. Oke. Langsung ini, Mbak. Siapa? Salma ya? Ya, langsung ini, boleh, Bu. Oke. Tips and tricksnya cari cari judul yang cepat, menarik, dan tepat gitu. Nah, kalau saya sudah men-settingnya itu dari awal ketika masuk kuliah ya. Jadi saya masuk di TL pun saya sudah memang concernnya pengen ke sampah dari awal tersetting. Nah, itu kondisi saya. Mungkin kalau orang kan berbeda-beda ya. Bisa seiring dengan berjalannya waktu dapat mata kuliah apa dan yang berbeda seperti yang sudah direncanakan itu memunculkan ide-ide gitu ya. Nah, kalau saran saya, ini nanti kaitannya sama ini tanggal berapa sih? Yang tanggal 28 tuh ya ada acara lagi ya? Yang penulisan ilmiah itu loh. Nah, itu nanti akan mungkin saya bahas secara lebih detail di situ bagaimana memilih atau membuat publikasi yang sekiranya bisa diterima, acceptable for all readers misalnya. Jadi kalau masalah pemilihan judul, apapun itu bukan cuma skripsi ataupun paper ya, bisa juga, atau misalkan mau menulis buku, itu yang diperhatikan adalah yang pertama interest-nya. Interest kamu di bidang apa? Kalau di TL sendiri itu kan ada 3 ya, itu skop besar, baru skop besarnya minyak pabung, kemudian pertambangan, dan yang satu lagi apa? Saya lupa. Lingkungan binaan. Oh iya, lingkungan binaan. Nah itu pilih dulu dari ketiga itu. Kemudian setelah kalian memilih, itu lebih dispesifikan. Di dalamnya itu ada apa? Misalkan nih, mau milih minyak pabung gitu ya. Minyak pabung itu disokong oleh mata kuliah apa? Mata kuliah katakanlah TPL IMP misalkan, TPL IMP dan apalagi misalkan. Ya itulah, pokoknya kalian cari tahu ya yang ada di dalamnya itu penyokongnya mata kuliahnya apa gitu. Kemudian setelah tahu mata kuliahnya apa, kalian evaluasi dari KHS. Saya di mata kuliah itu sudah bagus belum ya? Saya kurangnya di apa ya? Dan saya di situ kesulitannya apa ya? Gitu. Jadi itu tidak menjadi penghambat kalian ketika melakukan analisis atau melakukan penjabaran nanti ketika membuat skripsi itu tadi ya, gitu. Kalau sudah, misalkan sudah klop nih, oke, aku mengambil TPL IMP sebagai acuanku, gitu kan. Nah, kalau misalkan di migas, misalkan carilah update terkini dari paper-paper dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Atau katakanlah kalau mau lebih update lagi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir lah. Itu sudah sangat ideal. Apa yang isu-isu yang sedang dikembangkan atau sedang marak terdengar di situ. Karena nanti itu kan hasil skripsi kalian akan dijadikan paper ya, dan itu untuk publikasi juga. Itu pengaruhnya sangat luar biasa sekali untuk jurusan dan untuk kalian sendiri gitu kan. Misalkan nih, kalau yang paling hits sekarang kalau di minyak, kalian bisa searching itu katakanlah bioremediasi misalkan ya, yang lagi hits. Nah oke, berarti bioremediasi nih saya ambil. Bioremediasi saya lihat di mata kuliah penyokong saya. Oh ada, oke, berarti masih dalam lingkup TL gitu ya. Kemudian setelah punya kata kuncinya, saya mau bioremediasi. Nah, lokasinya itu di mana? Kalau misalnya tidak ada lokasi, kalian bisa pakai limbah yang buatan gitu ya. Jadi kalian setting aja di lab, nggak harus yang lingkungan beneran di situ. Kalau misalkan tidak ada kejadian seperti itu ya, untuk proses bioremediasi itu sendiri.
Kemudian setelah itu, yang jelas kalian harus tanya juga ke dosen yang bersangkutan. Setelah tahu, oke saya mau ambil bioremediasi, cari tahu dosen yang mengampu itu. Bu, saya mau mengambil ini. Dasarnya apa? Bawa tuh papermu. Ini, Bu. Kira-kira kalau seperti ini, kalau kebetulan dosennya itu sudah bisa membimbing, Ibu bersedia atau Bapak bersedia membimbing saya memilih ini karena ini Bu, Pak, paper kekinian itu seperti ini arahnya. Saya pengen membuat pembaruan di TL. Nanti pakai metode apa? Metodenya ini, bioremediasi. Ini limbahnya ini. Mungkin Bapak atau Ibu punya gambaran, ada lingkungan yang sedang tercemar limbah ini, minyak misalkan, mohon infonya Bu. Kalau misalkan tidak ada, saya berinisiatif ngambil ini. Gitu. Ibarat kata kamu ketika maju ke dosen itu sudah ada bentuk abstraknya lah, ya, sudah ada gambarannya. Dan paper-papernya itu tujuannya adalah meyakinkan dosennya, gitu ya, meyakinkan dosennya. Kalau sudah, ya ikuti alurnya di TL. Saya masih belum paham alurnya di TL itu untuk pengajuan judulnya seperti apa. Kalau dulu saya lagi ya, karena sudah pernah ngalami, jadi saya bilang kalau dulu saya itu melamar, itu ngelatih juga untuk mahasiswa. Ketika nanti lulus mau lamar kerja, itu kan sesuai dengan kualifikasi yang dipasang oleh dosen itu. Kalau dulu dosen saya itu masang kuota. Katakanlah ada saya, Bu Ami, ada Pak Wisnu, misalnya bertiga ya, masang kuota. Saya masang kuota 3, Bu Ami masang kuota 3, Pak Wisnu masang kuota 3. Saya dengan bekal saya yang sudah saya jelaskan tadi, sampai membuat abstrak tadi dan membawa paper-paper pendukungnya, saya pede maju ke misalkan ke saya sendiri, tadi saya nyebutnya ke dosen A misalkan. Dosen A pasang kuota 3, saya apply di situ. Pak, ini saya melamar Bapak jadi pembimbing saya, kayak gitu. Ini saya ini analisisnya ini. Gimana ya Pak? Iya, kalau misalkan dia langsung jawab, oke, saya mau jadi pembimbing kamu. Ini relevan dengan apa yang saya buka, kuota yang sudah saya buka. Gitu. Jadi dosen itu kan punya keahlian masing-masing kan gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan disuruh nunggu ya ditunggu. Kalau misalkan dia tolak, pindah dosen lain, saya pindah ke Pak Wisnu misalkan. Pak Wisnu, saya ini. Sampai ketemu yang memang benar-benar bisa atau sesuai. Kalau nggak sesuai, saya dulu misalkan ada yang tidak ada dosen yang mau menerima, misalkan dikembalikan ke pengelola yang plotting. Kalau dulu saya seperti itu. Jadi saya karena belum paham seperti apa untuk tahapan ininya, saya tadi lebih menekankan ke preparasinya. Ternyata misalnya mau memilih judul yang seperti apa gitu ya. Dan kalau saya pribadi misalkan nih mau kebetulan katakanlah Penta ada hubungannya dengan bidang yang saya tekuni, misalkan mau konsultasi dengan saya walaupun Penta tidak ingin menjadikan saya pembimbingnya, tidak masalah. Itu memang tugas dosen gitu ya. Mengarahkan, memberikan saran, masukan itu memang tugas dosen. Walaupun itu bukan dosen pembimbingmu nanti atau bukan yang kamu jadikan yang kamu apply lah misalkan kalau detail seperti apa. Kira-kira seperti itu. Itu kalau misalkan kaitannya dengan pemilihan judul ya, itu tipsnya. Jadi kebaruan itu sangat penting sekali. Kalau kebetulan saya kan megang jurnal ya, JILK. Saya di situ, saya banyak menerima paper-paper itu sepertinya judulnya itu sama ya, hampir sama gitu, yang masuk ke JILK. Jadi saya bingung, reklamasinya, daya dukungnya, kan gitu. Apa misalkan mata air apa kayak gitu lah. Saya kira ini kok mirip sama yang kemarin, cuman pindah tempat aja gitu. Itu kan perlu ya, perlu kemampuan untuk mengolah
kalimat menjadi judul. Jadi besok saya akan jelaskan ketika tanggal 28 itu ya kalau nggak salah ya, sama Mbak Sita kalau nggak salah. Jadi kalau membuat judul, idealnya kan dari orang mengiranya dari atas ya, dari atas bikin judul dulu, bikin pendahuluan sampai kesimpulan. Sebenarnya tidak seperti itu. Judul itu belakangan. Kesimpulan dulu baru ditarik ke atas jadi judul. Kalau di publikasi seperti itu. Jadi nanti akan saya bagikan tips and tricksnya kira-kira yang bisa diterapkan itu apa. Itu. Jadi tidak sama semuanya. Reklamasi, tambang, paling tidak ada kombinasi lah. Ada kombinasi. Katakanlah Anggito mau ke arah reklamasi. Ya ora apa-apa reklamasi, tapi kekiniannya topiknya itu kemana gitu. Yang publikasi 3 tahun terakhir, cari aja jurnal di Science Direct. Di situ. Saya nggak meminta kamu sama ekspektasinya dengan Science Direct itu enggak. Alhamdulillah ya kalau bisa sampai sana ya. Terus setidaknya itu menjadi gambaran kamu misalnya. Yang lagi hits itu apa dan memungkinkan potensi untuk publikasi papernya juga semakin mudah karena kamu mengikuti tren gitu. Nggak apa-apa kamu ngambil reklamasi, cuman bahasanya itu modifikasi membuat judulnya itu lebih menarik lagi supaya tidak sama. Kalau saya perlihatkan paper-paper yang masuk di JILK itu yang dari mahasiswa ya, reklamasi, kok reklamasi ini semua tinggal ganti tempat aja nih gimana nih kan gitu. Itu jadinya pembaruannya tingkat kebaruannya masih belum gitu ya. Seperti itu untuk yang tips and tricksnya salah satu kalau dari saya seperti itu. Kalau misalkan dari semester 2 mungkin ada maba di sini atau yang masih semester 2 silahkan disetting seperti itu. Interestnya ke arah mana. Kalau yang sudah kadung belum membuat skenario sama sekali, sudah semester 7, semester 8, ya wes. Tipsnya bisa pakai yang seperti saya tadi. Kalau yang semester awal bisa ikut gabung-gabung penelitian mana gitu. Jadi muncul lah gitu. Lebih diperkuat lagi. Tuh. Kemudian kalau yang lamanya minta revisi, ya idealnya ya kalau misalkan saya dulu makanya saya bilang tadi di awal engagement antara dosen dan mahasiswa itu sangat penting sekali ya. Di situ kalau sudah ada engagement linkage between dosen dan mahasiswa, kalian bisa dengan secara bukan formal lagi ya, formal semi formal membuat atau berdiskusi secara lebih enjoy, secara lebih enak. Pak, kira-kira nih Pak, kalau misalkan saya minta skripsi itu Bapak biasanya idealnya berapa ya? Itu ditanya dulu gitu. Ada perjanjian dulu sama dosennya gitu. Ini termasuk ya, ini jadi nyambung ke hal yang lain ya. Jadi yang saya pelajari dari dosen saya dan termasuk mungkin saya ada teman dosen dari univ lain, saya biasanya sharing gitu ya. Dosen itu biasanya itu mengenal mahasiswa itu dari 2 hal. Dia secara akademik pinter banget, atau dia secara akademik dan secara keseharian kayak gitu. Dia dablek kalau istilah Jawanya ya, dablek banget atau istilahnya secara akademiknya kurang lah gitu. Itu bakal ditandai sama dosennya. Jadi kalau kamu posisinya di tengah-tengah, ya itu kadang-kadang nih ya kurang menjadi perhatian. Makanya di situ engagement sangat penting sekali supaya dosen tuh kenal dari kamu. Susah banget loh kalau misalkan mahasiswa banyak, kalau dosennya itu waktunya itu sedikit untuk bisa koreksi misalkan ya, koreksi UAS, UTS, apapun itu. Kalau saya rangkum dari pendapat teman-teman saya dan dosen-dosen saya kalau lagi santai berbincang gitu, ya saya ingat saja nih orangnya di kelas, yang aktif sopo, gitu. Kadang kalau misalkan
mau ngasih nilai sebenarnya itu nggak tega. Ketika di kelas, wah ini wongnya aktif banget. Nah itu akan ada poin sendiri walaupun dia nggak ada catatan gitu. Makanya engagement tuh luar biasa. Kamu ibaratnya merenggut perhatian dosenmu tuh ke kamu gitu. Makanya bangun komunikasi yang baik dengan dosen yang bersangkutan supaya dia ingat kamu gitu. Supaya kamu nggak ada di golongan tengah-tengah. Kamu golongannya mana nih? Kalau yang golongan double dan akademik kurang ya wes, bye kan gitu ya. Urusan nilai ya wes bye gitu. Tapi bakalan diingat tuh sama dosen. Ini kan sing nakal kuwi kan gitu. Kan sing gak pernah ngumpulin tugas itu ya gitu. Itu untuk masalah waktu silakan bangun komunikasi yang baik. Jangan ada rasa sungkan, rasa malu atau bagaimana. Komunikasikan dengan baik, dengan bahasa yang baik, dengan cara yang sopan gitu ya. Mungkin kalau saya orangnya cenderung kalau formal kaku banget tuh enggak ya. Jadi bisa ditanya di sini kalau yang biasa komunikasi dengan saya nggak terlalu pakai bahasa formal ya, tapi setidaknya udah oke, dihubungi masalah akademik ketika tidak jam tidur misalnya, itu kan sudah bagi saya udah cukup. Kalau saya sih seperti itu. Mungkin kalau dosen lain patokannya beda. Kamu harus mengenal karakteristiknya. Hanya membangun komunikasi dengan melihat karakteristik dosen itu tadi. Itu yang masalah ini. Terus yang ketiga tadi apa ya? Kayaknya sudah terjawab ya? Terjawab di pertanyaan pertama ya? Sudah, Bu. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Kalau tips saya cenderung untuk masalah preparasi aja sih ya. Kalau tahapannya silakan diikuti sama yang disediakan di jurusan seperti apa gitu. Katakanlah mau diskusi dengan saya, oke, saya welcome. Asalkan masih lingkupnya sesuai dengan saya. Kalau saya ya, ini kebetulan kan forumnya ada sayanya gitu. Itu sih, apapun, nggak cuma masalah tugas akhir ya. Misalnya ada lomba atau apa mau diskusi, ya itu memang tugasnya dosen kayak gitu, memberi masukan, saran gitu. Jadi nggak usah sungkan. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu Tiara atas jawabannya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Maria Venta. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Sabrina Rizky, silahkan. Terima kasih Kak Salma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Rizky dari angkatan 2019. Saya mau tanya nih Bu, tadi Bu sempat menyebutkan bahwa Ibu awalnya ingin lanjut ke S3 ya, karena merasa belum settle kalau belum sampai ke jenjang tersebut. Apa yang memotivasi Ibu untuk bisa memiliki keinginan belajar dan menempuh pendidikan yang tinggi ya Bu? Soalnya kan mungkin bisa dijelaskan Ibu, agar teman-teman di sini dan saya sendiri bisa mengambil sisi positifnya, jadi lebih semangat buat belajar gitu. Terima kasih Bu dari saya. Oke, terima kasih. Ini maba ya, Dek? Sabrina ya? Enggak Bu, udah semester 5. Oh, kirain maba. Karena saya lihat muda berarti ya Bu. Saya belum ini ya, nggak terlalu familiar soalnya. Jadi kalau lihat ini panitia kan ada namanya underscore panitia. Oh, kalau Venta ada nimnya ya depan, macam-macam nih. Oke. Ya. Oke, apa sih yang memotivasi gitu kan untuk bisa Sebentar, saya pengen bersin dulu ya. Oke. Ya, apa sih yang memotivasi gitu kan? Yang memotivasi pertama adalah saya melihat terlebih dahulu nih ya. Evaluasi ketika selama saya ini kebetulan kan dari S2 ke S3, bukan S1 ke S2. S1 ke S2 itu kan pure sebenarnya tekad bulatnya kan dari orang tua gitu ya. Mau nggak mau sudah nyemplung gitu. Oke. Terus tekadnya ke S3 adalah berarti orientasi saya sudah berubah nih. Yang menjadi benchmark saya sudah berubah ya, karena sudah S2 saya pilihannya tinggal ambil jadi peneliti atau jadi dosen. Ya kalau jadi peneliti jadi dosen itu akan lebih bagus lagi ketika kita punya bekal dasar ilmu yang sudah compact atau sudah
komplit gitu ya. Jadi kalau di S2 mungkin sudah punya tesis, kita sudah coba mengaplikasikan teori yang ada, kemudian kita bisa menyimpulkan. Nah, di S3 kita bisa menemukan sesuatu yang baru. Kita menemukan teori baru dari diri kita sendiri, kita menyusun itu ya, teori baru. Jadi kita lebih dalam kondisi ideal ketika menyampaikan apa yang menjadi konsentrasi kita. Apa yang menjadi konsentrasi kita itu didukung dengan discovery kita, didukung dengan penelitian kita gitu. Sudah barang tentu benchmarknya kan peneliti atau dosen yang tema sama kita ya. Katakanlah kalau saya di NCA misalkan, saya figurnya ya sosok Pak Syabir Dewala misalkan, atau Pak Hochschild misalkan, saya benchmarknya adalah beliau gitu. Ya walaupun saya tidak bisa 100% seperti beliau, tapi saya melihat track-nya beliau itu perkembangannya seperti apa dalam setahun ini. Sudah pasti kalian punya idola dong ya, idola artis kayak Raisa atau siapa, atau Halilintar atau siapalah gitu ya. Kalian menjadi apa? Pasti kalian melihat idola kalian siapa, gitu ya. Kalau saya seperti itu, saya melihat idola saya dua sosok tadi, Pak Hochschild dan Pak Syabir Dewala. Nah, dan juga sebetulnya ada lagi yang dari Leiden University itu, CML, tapi secara garis besar 2 orang itu. Saya melihat tren mereka. Jadi di LinkedIn, di ResearchGate, di apa lagi? Google Scholar, hampir setiap hari saya melihat dua orang itu. Jadi kalau kalian punya LinkedIn, punya ResearchGate, punya Instagram, ikutilah orang-orang yang ya di samping teman-teman kalian sama keluarga ya. Ikutilah orang-orang yang menjadi titik acuh kalian, gitu. Mereka sampai mana sekarang dan saya posisinya ada di mana? Kalau misalkan kalian tidak punya titik acuh, tidak punya benchmark, tidak punya idola, yang memotivasi kalian apa gitu ya. Kalau saya sih melihat idola saya sampai sejauh mana. Tapi kalau misalkan beda lagi ya, ini kaitannya dengan pilihannya mau sekolah lagi atau bagaimana gitu kan, idealnya lebih ke arah akademik. Beda lagi kalau misalkan idolanya adalah penyanyi, misalkan mau di Ayunda gitu. Mau di Ayunda, bukan Salma Ayunda. mau di Ayunda, sekolahnya di Oxford gitu misalkan. Kira-kira kesamaannya di apa dengan kalian? Kalau dinyanyi, oke, kalian bisa improvisasi ketika nyanyi di rumah gitu. Mau ngikuti gayanya mau di Ayunda misalkan ya. Itu kan masalah non akademik ya. Itu kaitannya lebih ke faktor lain ya. Misalkan kalian pengen kuliah di universitas yang lebih bagus atau ternama gitu di luar negeri misalkan, ya bisa pakai pedoman atau pakai acuannya sih mau di Ayunda itu. Tapi kalau dari segi akademik banget dan kaitannya dengan kewajiban seorang akademik itu kan salah satunya publikasi ya. Sudah pasti kalian harus melihat idola kalian yang di bidang yang sama. Karena S3 itu, ini bicara S3, S2 ya, dimotivasi ketika kemampuan kita itu, istilahnya kita evaluasi, kemampuan kita itu masih kurang gitu dari hasil evaluasi. Wah, ini padahal kalau lihat di publikasi, mereka sudah sampai ke tahap ini, saya kok masih konvensional ya, gitu. Kan ada muncul curious, kalian muncul keingintahuan, gimana ya biar bisa menggunakan alat ini caranya. Oh, berarti harus dicoba lagi nih di lab kan gitu. Kalau di S1 sudah lulus, wah berarti saya harus nyari universitas yang labnya itu memadai, harus sesuai gitu, atau yang mendukung itu gitu.
Kira-kira seperti itu sih. Yang jelas punya idola di bidang yang sama dan yang digeluti hal-hal yang digeluti itu sama gitu. Kalau masalah non akademik ya kayak tadi misalkan kalian mengidolakan Raisa, kalian mau ikut Indonesian Idol, improvisasi kemampuan menyanyi kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin Mbak Sabrina gimana? Sudah cukup? Kalau saya sudah cukup, Pak. Terima kasih Bu Tiara untuk jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Sabrina. Karena ada keterbatasan waktu juga, kita sudahi sesi talk show dan sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Bu Titi Tiara sudah meluangkan waktunya juga.